Tentang yang namanya Bahtera ya, Bahtera Nabi Nuh. Bahtera sebetulnya yang namanya Noah atau Nuh itu adalah nama jabatan untuk seorang pembuat bahtera. Dan itu bukan hanya satu, banyak. Jadi sebetulnya bahtera yang dibuat oleh Noah atau Nuh itu tidak begitu besar loh. Nggak besar-besar amat. Karena yang dibawanya itu adalah genetiknya. Kromosom-kromosomnya dari binatang-binatang itu dan sebagainya. Jadi yang dibawa itu bukan binatang hidupnya. Kalau yang dibawanya itu binatang hidupnya, bayangkan mereka itu angkleng-angklengan atau angkleng-angklengan di tengah lautan itu mereka terombang-ambing ombak dan sebagainya selama berbulan-bulan dan mungkin bertahun-tahun karena banjir yang sangat luar biasa besar itu dan nunggu surut. Itu kan rantai makanan kan. Di sana ada kijang, ada harimau, ada gajah dan sebagainya. Jadi tidak mungkin itu dibawa secara makhluknya, tapi secara genetiknya. Nah, beliau adalah ahli genetik. Makanya kenapa beliau bisa memanfaatkan sel mitokondrianya sehingga umurnya menjadi panjang begitu. Kan 1000 kurang 50 ya. Iya. Orang berpikir itu mah mujizat tong di pikiran. Justru orang kalau sudah dikatakan mujizat berhenti gitu loh. Kalau saya mah enggak. Justru penasaran, saya akan kejar terus apa itu yang namanya mujizat. Ternyata mukjizat itu adalah kemampuan manusia yang tinggi, kemampuan manusia yang diolah menjadi luar biasa. Misalnya, ada orang yang bisa membuat api itu tidak menjadi panas, begitu kan, seperti Zalma atau Sulaiman. Kumaha carana, gitu kan, itu pasti ada teknisnya, begitu. Bagaimana Sulaiman bisa menunggang angin? Tadi kan bicara tentang Sulaiman kan, menunggang angin. Di surat Sot 36, 37, 38, 39 itu bagaimana menaklukkan setan. Disebutkan setan ya. Setan-setan penyelam dan bangunan. Karena setan itu sifat minal jin natiwanas. Setan itu sifat dan bisa saja itu manusia. Manusia-manusia yang punya kemampuan canggih. Bagaimana Sulaiman bisa menunggang angin? Nah, menunggang angin itu karena dia bisa melakukan anti gravity. Dari mana anti gravitinya itu? Nah, dari sanalah dia menyuruh yang membuat piring itu, gitu loh tadi. Jadi dia bisa ngambang dan dia bisa melakukan itu. Itu bagaimana? Dia bisa menunggang angin. Dan terus ketika ditanya berapa besarnya, tidak besar-besar amat lah. Tidak besar-besar amat. Karena yang dibutuhkan itu hanya kuat dari benturan. Dan satu lagi, di sana tadi ketika kita bahas tentang tanur, berarti itu logam yang sangat kuat. Dan disebutkan bukan kapal, tapi bahtera. Kalau bahtera, itu tidak berbentuk kapal, bisa saja berbentuk kapsul. Jadi masuk ke sana, kemudian kena tsunami besar, dan pasti terbentur-bentur itu. Pasti nabrak-nabrak itu. Misalnya kapal-kapal induk Amerika juga itu tidak akan bisa. Kalau kena tsunami segede gunung gitu mah, pasti ngejuralit lah. Film 2021 itu ya, 2012 itu. Yang ada kapal induk besar tuh nimpa presidennya itu kan, pasti hancur. Jadi itu tidak begitu, tapi harus kuat dan harus bisa tahan benturan, lalu nanti bisa mengambang. Nah, terus dari mana bisa makannya dan sebagainya? Itu sudah disiapkan. Nah, orang yang bisa mengakselerasi sel mitokondria itu makan sedikit saja itu sudah cukup. Dan bagaimana orang-orang di bawahnya? Juga pasti bukan orang-orang sembarangan, dan mereka pun sudah terkondisikan begitu loh untuk bahtera. Bahkan dulu orang-orang Lemuria itu membuat yang namanya Abanes. Abanes itu flying submarine. Jadi dia bisa menyelam dan dia bisa terbang. Dulu tuh ada yang namanya film itu tahun 70-an ya. Sebetulnya film itu dibuat tahun 60-an. Namanya Voyage to the Bottom of the Sea. Dulu di TVRI itu disetel tuh. Nah, di sana itu ada tentang flying submarine. Di sana. Jadi dia bisa menyelam dan bisa terbang. Itu namanya Abanes. Ini para utusan juga itu manusia kan ya. Para utusan juga manusia yang diberi kelebihan. Diberi kelebihan-kelebihan untuk menjadi contoh bagi manusia yang lain. Tapi malah akhirnya dikultuskan. Ini yang berbahaya. Pengkultusan ini yang berbahaya. Padahal dari sanalah kita akan bisa belajar.
Kenapa Zolma atau Sulaiman itu bisa menaklukkan setan-setan penyelam dan bangunan? Sekali lagi di sana tuh setan penyelam dan bangunan. Karena setan itu adalah minal jinnati wanas. Bisa jin, bisa manusia, berarti setan itu sifat. Bagaimana cerita yang sesungguhnya dari itu? Kalau misalnya kita ceritakan sesungguhnya panjang ke jin-jin itu. Kalau misalnya jin itu kan itu dari dimensi lain. Dan kenapa jin itu bisa masuk ke dimensi kita? Apakah itu tidak melanggar regulasi? Karena zaman dulu itu banyak orang-orang yang sering mendatangkan jin ke kita. Makanya kenapa di dalam surat Al-Jin itu disebutkan tentang ya'uzuna. Orang-orang yang meminta perlindungan kan, yang uzuna rijalim minal insi. Jadi minal jini, fajaduhum rohako katanya. Orang-orang yang meminta yang perlindungan lah pada laki-laki dari golongan jin gitu kan. Jadi sejak zaman dulu pun orang itu sudah bekerja sama dengan jin, bukan hanya Sulaiman kan di surat Al-Jin itu mah. Jadi tapi itu malah menambah kesombongan dari jinnya itu sendiri. Fajaduhum rohako si jinnya. Nah, Zolma dibeberes gitu kan sama Sulaiman. Sama Sulaiman itu diberes-beresin gitu semuanya. Takluk-taklukin dia Sulaiman gitu. Karena jin itu tidak akan bisa masuk ke dimensi kita tanpa bekerja sama dengan manusia. Harus ada yang kerja sama dulu. Jadi ada sebagian laki-laki yang meminta bantuan atau minta perlindungan dari laki-laki golongan jin, laki golongan manusia. Nah, kalau misalnya hanya ritual tanpa spiritual kan nol besar ya. Kita juga banyak yang tidak tahu kan makna dari ritualnya itu sendiri itu apa begitu kan. Hanya jurus dan mantra akhirnya makan ya. Padahal sebetulnya di sana itu luar biasa apabila kita tahu betul makna dari ritualnya itu. Karena itu adalah bagi mereka yang pemula-pemula itu harus tahu maksudnya apa, membinding itu apa. Terus kemudian ini apa sujud itu apa dan sebagainya. Nah, sujud itu dalam artian ini apa hanya sekedar nungging atau sujud, apa bedanya gitu. Dan rata-rata kenapa orang tidak pernah nyambung ketika melakukan ritual itu, dan kenapa pikiran ketika sedang melakukan ritual itu kama mana? Peradaban itulah yang akan kita gali. Dan ternyata di dalam peradaban itu mengandung banyak sekali hal yang luar biasa, terutama teknologi. Nah, mungkin kita berpikir bahwa masa lalu itu primitif karena kita diajarkannya seperti itu. Itu yang membuat kita memang jadi bodoh seperti sekarang. Itulah doktrin dan dogma. Nah, ketika kita sudah mulai hendak mendobrak dan hendak kita keluar dari kotak yang dibuatkan ke dalam otak kita ini, kotak-kotak itulah yang ditanamkan ke otak kita ini. Ketika kita mendobrak, bayangkan itu akan jadi ancaman kan ya. Ketika lemurian itu kita mulai munculkan, dan ternyata bahwa masa lalu itu sebetulnya sangat luar biasa, bahwa leluhur kita itu adalah suatu bangsa yang berperadaban sangat luar biasa tinggi, memiliki teknologi tinggi, memiliki kesadaran yang sangat tinggi, memiliki wawasan tentang universe ini secara luar biasa, itu akan jadi ancaman loh. Ancaman ketika manusia itu sudah mulai bisa mandiri, perorangan itu sudah bisa mandiri.